Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan nikmat kepada kita. Kedua, tidak lupa untuk salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan kita syafaat di yaumul akhir nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Yang ketiga, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi pertemuan ke-10 tentang tahayul, bid'ah, dan khurafah. 1. Pengertian tahayul. Menurut Kamus Bahasa, tahayul artinya sesuatu yang hanya ada dalam khayal belaka. 2. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Syafar, yaitu bahwa bulan Syafar adalah bulan Nas, bulan yang penuh kesialan. Alasannya, kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut, berbentuk ular besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu, mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu, mereka juga menganggap Rabu sebagai hari nahas. Terlebih, Rabu berarti setiap bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan orang Badui. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul. Sabda Nabi Muhammad SAW. Badui berkata, "Lantas bagaimana dengan unta yang sehat? Kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit." Nabi menjawab, "Lalu siapa yang menulari unta pertama?" Perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, "Tidak ada adwa, tiarah, hamah, dan safar." Adwa, penularan penyakit. Tiarah yaitu merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung binatang lainnya. Hamah bermaksud burung hantu. Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriyah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan nahas, celaka, sial, malang, dan yang sejenisnya. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari dan atau bulan itu baik. Bahkan dikenal hari mulai Jumat dan bulan mulia, seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Jelas, tahayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam hati kaum muslimin. Tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tiarah tahayul ialah sejenis syirik." Hadis riwayat Tirmizi. Ketika belakangan sering terjadi kasus kesurupan massal, juga individu, orang menyebutnya kemasukan setan, jin, atau makhluk halus. Ini juga tahayul, karena menurut para ahli, kesurupan adalah fenomena psikologis. Tidak ada kaitan sama sekali dengan makhluk halus. Kesurupan adalah semata-mata fenomena alami yang bisa terjadi pada manusia dan tidak pandang
bulu di belahan dunia manapun, terutama di masyarakat yang tingkat kesulitan hidupnya tinggi. Fenomena kesurupan berkaitan dengan masalah stres hidup dan beban hidup masyarakat dalam masyarakat yang penuh ketidakpastian. Kesulitan ekonomi yang sangat membebani para korban dan ketidakmenentuan masa depan turut andil bagian dalam memperbesar terjadinya kesurupan. Pada kasus anak-anak sekolah, mereka yang tertekan rata-rata kehidupan ekonominya susah. Mikirin beban pelajaran, ditambah dengan mikirin buku yang tidak terbeli dan SPP yang belum dibayar otomatis membuat sang anak menjadi sangat stres dan berusaha untuk ditahan. Pada puncaknya, jika sang anak tidak mampu untuk menahan ini, maka akan meledak dan terjadilah kesurupan. Kesurupan adalah fenomena biasa dalam dunia psikologi dan fisiologi. Apa yang terjadi pada mereka hanyalah masalah psikis yang disebut trance disorder. Orang yang mengalami hal ini akan bisa spontan teriak-teriak dan bahkan berkata-kata yang tidak biasanya dilakukan. Ini disebut dengan munculnya sifat ganda, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai karakter lebih dari satu. Dalam keadaan trance, seseorang akan memunculkan karakter yang lain yang biasanya tidak ditampakkan. Singkatnya, fenomena trance alias kesurupan ini bukanlah hal aneh dan perlu dimistifikasi. Ini adalah fenomena alam biasa yang disebabkan oleh tekanan jiwa. Yang kedua, pengertian bid'ah. Secara bahasa, bid'ah atau bidah adalah 1. Perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. 2. Pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Al-Quran dan hadis. 3. Kebohongan, dusta. Itu adalah pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Islam, bid'ah adalah suatu amalan yang diada-adakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai pengertian secara bahasa yang pertama di atas. Secara bahasa, bid'ah artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama ibadah mahdah yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah disebut bid'ah. Hati-hati kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Baihaqi An-Nasai. Barang siapa yang melakukan suatu amal dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengada-ada hal baru dalam urusan kami, ini agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Secara istilah syariat adalah sebagaimana perkataan Islam Asy-Syatibi, bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan termasuk bid'ah jika sesuatu itu diada-adakan di luar agama, ibadah mahdah, untuk kemaslahatan dunia, seperti pengadaan teknologi dalam transportasi, industri, atau yang lainnya. Imam Malik berkata, barang siapa melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad SAW menyembunyikan risalah, karena
Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bid'ah juga terjadi dalam bidang akidah. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Prioritas menyatakan keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang telah terdapat di dalam kitab Allah disebut bid'ah dalam akidah. Al-bid'ah al-i'tiqadiyah. Bid'ah mengingkari kesempurnaan Islam. Islam sudah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal besar seperti mengurus negara sampai hal-hal yang dianggap sebagai mata oleh manusia seperti tata cara buang hajat. Tidak hanya kaum muslimin saja yang mengakuinya, bahkan orang kafir pun mengakui kesempurnaan Islam tersebut. Salah satu bahaya bid'ah adalah pelakunya tidak sadar bahwa dirinya telah berbuat dosa dengan perbuatan bid'ahnya, bahkan menyangka telah berbuat amal yang saleh. Yang ketiga, pengertian khurafat. Sumber khurafat adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukkan dengan perkara dusta, atau semua cerita rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang soleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus, jin, meyakini sebuah benda, tongkat, keris, batu, dan lain-lain memiliki kekuatan ajaib atau gaib yang bisa diandalkan, dan sebagainya. Khurafat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara khurafat mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan, memberi kesan kepada nasib mereka. Masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Kepercayaan sebegini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Sekian dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada baiknya, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun kekurangannya dari saya seorang manusia biasa. Sampai di sini materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.